Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Penguji UKIN PPG. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan nomor induk mahasiswa 25404111142. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah Ponjong Gunung Kidul, mata pelajaran PAI. Untuk hari ini saya akan mengajar materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Video ini bertujuan untuk mendemonstrasikan kemampuan saya dalam mengajar. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Baik anak-anak, sebelumnya kita kembali untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Pada hari ini juga yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita adalah tentunya agar peserta didik dapat memahami pengertian etika pergaulan dan komunikasi Islam. Kemudian selain itu peserta didik juga dapat mengetahui jenis-jenis etika pergaulan. Nah, dan yang ketiga, nantinya setelah kita belajar bersama, anak-anak dapat memahami hikmah etika pergaulan dan komunikasi Islam. Baik, itu diantaranya tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita melangkah jauh ke sana, coba saya absen dulu. Mbak Adinda Minsa ada? Mbak Anggi Siti ada? Asifah Nur ada? Marcella ada? Iklimah Nurid hadir? Lirin Indriani? Zakia hadir? Mbak Kaila? Baik, sebelum kita belajar memasuki materi selanjutnya, coba biar kita tidak span, biar kita
tidak apa ya, ya istilahnya biar relax dulu lah. Kita kasih SDG dulu. Oke, siap ya? Siap? Siap. Baik. Semangat pagi. Asik asik. Baik. Ini nanti kalau anak-anak isi yang berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, melakukan diskusi kelompok satu ini ya, kelompok satu kelompok dua kelompok tiga kelompok empat. Baik anak-anak, sebelumnya perhatikan di layar ini. Etika pergaulan adalah norma dan prinsip moral yang mengatur bagaimana kita berinteraksi. Berinteraksi itu apa? Interaksi. Komunikasi. Ya. Kemudian berbicara. Kalau kita berinteraksi, tentunya kan kita tidak hanya berinteraksi dengan orang yang muslim saja, ya enggak? Ya, kita berinteraksi dengan semua orang, ya. Tidak menutup kemungkinan juga yang berbeda pemahaman dengan kita. Nah, maka itulah fungsi dari nanti yang kita bahas, komunikasi Islami. Jenis-jenis etika jenis-jenis itu macam-macamnya gitu ya. Oke, bisa kita baca. Yang pertama adalah etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Contohnya apa orang yang lebih tua itu? Guru bisa. Orang tua kita sendiri, bapak ibu ya. Terus ada lagi siapa? Atas Mbak Mas gitu ya. Termasuk ustadzah. Kemudian jenis yang kedua adalah etika pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya itu artinya apa anak? Ya, teman yang seumuran, betul. Artinya adalah ya permainan. Juga ada etikanya. Kemudian yang ketiga adalah etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Nah, siapa ini orang yang lebih muda? Adik, nanti ya di kelas. Kemudian terakhir adalah etika pergaulan dengan lawan jenis. Jadi berdasarkan kelompok setidaknya ada 4 etika pergaulan yang perlu dipahami oleh peserta. Etika dalam komunikasi yang Islam adalah pedoman moral berbasis Al-Quran dan Sunnah. Ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah untuk menyampaikan dan menerima informasi secara sopan, jujur, bertanggung jawab, adil dan penuh kebijaksanaan. Hikmah penerapan etika pergaulan terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama. Harmonis karena saling menghormati, saling menghargai. Yang kelima, memudahkan hubungan baik dengan orang lain. Apa yang
besar materi, ya. Tolong sekarang berdiskusi dengan temannya untuk membuat satu pertanyaan saja yang nanti akan kita bahas bersama. Perundungan termasuk hal yang menyimpang dari etika pergaulan dan dianggap tidak baik, pada intinya seperti itu bertanya. Nah ini Ismail mau menanggapi dari kelompok dua. Oke, monggo silakan Mas, berdiri dulu. Ya. Beri tepuk tangan dulu. Kenapa kok bullying itu tidak sesuai? Karena ada faktor yang pertama menimbulkan rasa takut, minder, dan dendam pada yang lebih muda. Yang kedua menghancurkan ukhuwah antara siswa. Ya, ya. Itu ya, anak ya. Kenapa kok bullying ini ngecek atau menghina ya, mengatai temannya itu tidak baik? Pertama, kenapa? Karena yang pertama adalah merusak persaudaraan. Kayak gitu ya, paham ya anak-anak ya? Oke, jawabannya dari seperti ya. Baik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, lebih semangat lagi kita SBK ya. Coba semangat pagi. Asik, yes. Di tugas 3 itu ada studi kasus, buat cerita. Ya. Nah, tugasnya adalah setiap kelompok ya mendiskusikan berdasarkan cerita itu solusi dari permasalahan yang terjadi. Solusinya apa? Kemudian dampaknya juga. Atau dibalik dampaknya apa? Kemudian solusinya bagaimana? Baik, silakan. Yuk. Diskusi. Kelompok menuliskan apa yang didapatkan dari pembelajaran ini atau refleksi dampak positifnya apa, manfaatnya apa, seperti itu. Kemudian nanti setelah itu presentasi di depan kelas. Jadi mulai tugas 1 apa, tugas 2 apa tadi yang didapatkan, tugas 3 dan tugas 4. Tinggal dibaca. Refleksi itu artinya ya hasil apa yang didapatkan itu siswa oleh diskusi dengan berkaitan dengan materi etika pergaulan dan komunikasi Islami
yang mendapatkan setelah penjelasan guru melalui tayangan PPT. Hasil diskusi, etika pergaulan adalah norma dan prinsip moral yang mengatur bagaimana kita berinteraksi, berbicara, dan berperilaku dengan orang lain. Etika dalam berkomunikasi istilah Islami adalah pedoman moral berbasis Al-Quran dan Sunnah untuk menyampaikan dan menerima informasi secara sopan, jujur, bertanggung jawab, adil, dan penuh bijaksana. Jika kita menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami, akan mendapatkan Islam seperti mendatangkan pahala dari Allah SWT, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta dapat memudahkan kita untuk berhubungan baik dengan orang lain. Sekian presentasi dari Bapak Lima, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi kelompok kami yaitu kelompok 3. Tujuannya kritis dengan berusaha menemukan dan memberi informasi berkaitan dengan materi etika, pergaulan dan komunikasi Islam yang dapat terstandar penjelasan penuh dalam tayangan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di hari ini adalah pembelajaran tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami, memberikan pemahaman bahwa Islam telah mengatur adab dalam berhubungan dengan orang tua, dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih muda, dengan lawan jenis, serta dalam setiap bentuk komunikasi. Pada intinya itu yang kita pelajari. Kemudian etika tersebut menuntun umat Islam untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain dengan penuh kasih sayang. Kemudian melalui pembelajaran ini tentunya yang kita harapkan tadi siswa dan peserta didik memiliki sikap yang sopan santun, yang akhlak, yang berbicara dengan jujur, berbicara apa adanya, tidak membuli teman, ya. Kemudian berbakti terhadap orang tua, menghormat pada guru. Pada intinya adalah cerminan dari akhlak yang baik. Dari dulu materinya dibaca agar nanti ketika kita bertemu kembali esok hari, anak-anak sudah memiliki materi untuk dibahas. Oke, baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dengan sikap duduk yang baik semuanya. Semua kita dudukkan dulu. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan ini dengan melakukan nafas hamdalah bersama-sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.